Ini praktikum kedua penginderaan jauh. Kalau praktikum pertama kemarin tugasnya download data. Di praktikum pertama juga diajarkan bagaimana cara download data. Nah, yang sekarang kita akan pelajari bagaimana cara melakukan salah satu dari tahapan awal tentang preprocessing citra satelit, yang terdiri dari membuka data, ekstraksi data, penyusunan band atau kanal warna, kemudian penajaman gambar serta kalkulasi statistik dulu sebelum masuk ke tahap koreksi. Preprocessing ini itu merupakan tahapan awal sebelum citra satelit itu digunakan untuk berbagai keperluan, entah pemetaan objek atau pengamatan fenomena segala macam. Jadi citra satelit itu segalanya mesti dikoreksi terlebih dahulu, koreksi atmosferik, kemudian koreksi geometrik. Koreksi geometrik itu koreksi posisi. Jadi satelit itu kan citra satelit itu kan direkam menggunakan sensor yang ada di satelit dan letaknya ada di atmosfer, di atas permukaan bumi, sehingga pasti tetap akan ada bias posisi, sehingga perlu dikoreksi terlebih dahulu posisi satelitnya. Nah, tahapan koreksi itu cukup panjang, maka akan dibagi beberapa part. Nah, tahapan koreksi segala macam itu kalau di penginderaan jauh istilahnya itu preprocessing. Yang pertama, kita akan lakukan ekstraksi data. Di modul pertama kan udah dikasih tugas tuh download data. Nah, sekarang hasil downloadan itu masih dalam bentuk RAR seperti ini nih, maka kita ekstrak terlebih dahulu data yang telah di-download. Kalau nggak salah, data yang disuruh download itu ada beberapa kan ya. Pakai salah satu data aja, boleh sama, boleh berbeda dengan yang ada di video. Pertama kita ekstrak dulu, terakhir aja, nanti akan muncul datanya seperti ini. Kalau sudah ada di dalam folder, kita tunggu proses ekstraksinya selesai. Bunyi HP gua. Di modul yang kali ini kita informal aja. Nggak kayak modul sebelumnya. Modul sebelumnya terlalu formal sehingga tiap part mesti saya cut videonya terus saya record lagi. Kalau ini kita kayak ngobrol biasa aja lah. Capek ngedit. Silent dulu HP ya. Yang WA Menteri Kelautan pula tuh. Oke, nah ekstraksinya kan udah selesai nih. Ini hasil ekstraksinya. Nah, ini kalau kita gunakan
satu data, tapi kalau kita punya banyak data dalam satu folder, sarannya saya ini di ekstrak seperti ini. Klik kanan, pilih ini nih, ekstrak to apa gitu. Nanti dia jadi satu folder. Nah, seperti ini. Gunanya ini biar datanya enggak numpuk dan bercampur dengan data citra satelit yang lainnya, dan biar gampang juga cari datanya. Kelas coy, ini bikin video dulu, nanti upload ke YouTube. Aku lagi recording video. Jangan subscribe. Aku kalau ini menghasilkan, aku berhenti dulu saja. Bikin konten pranknya kok, konten prank. Dan apa bikin nilai semua. Gangguan coy. Ada fans lewat. Kita tunggu proses ekstraksinya selesai. Oke, dah selesai. Nah, jadi dia langsung ada folder sendiri kayak gini. Nah, nanti kalau gambarnya dihasilkan hitam putih kayak gini. Biasanya ini gambarnya nggak bisa di open biasa dengan Picasa atau Windows Photo Viewer. Ini bisanya dibuka di Envy. Nah, inilah citra satelitnya per band. Ini kan ada kode B1, B2, B3 sampai seterusnya. Ini band. Ini band 1, ini band 2, band 3. Nah, gitu. Nah, selain itu kita punya yang namanya meta file di sini atau header data dari sebuah citra, di mana di sini berisi informasi, macam-macam informasi terkait citra satelit yang kita punya. Nah, untuk melihat apa isinya, pertama kita klik kanan, open with. Kita pakai WordPad, jangan Notepad. Pakai WordPad. Nah, di sini inilah isi dari metadata sebuah citra. Oke. Pertama, informasinya kita bisa lihat di sini. Ada data type, ada elevation, semua segala macam. Nah, ini sensor yang digunakan, kemudian spacecraft, ini wahananya yang seperti kita pernah pelajari di materi awal perkuliahan. Jadi nama sensor yang digunakan OLI, TIRS. Ini OLI ini apa ya, kemarin lupa, cari aja di Google ininya. Nah, ini wahananya, satelitnya Landsat 8. Nah, ini pad dan row, covering area yang juga sudah dijelaskan di sebelumnya. Kemudian ini tanggal perekaman, si citra yang kalian download. Jadi kemungkinan besar nanti kalau kalian pakai data kalian ini akan berbeda nih waktunya, jadi nggak ada masalah. Banyak di sini. Kemudian tentang radiasi nanti kita akan masuk di materi kuliah sih. Jadi kan seperti yang dibilang sebelumnya, materi praktikum kita kan lompat ya. Jadi nanti kita akan jelaskan apa ini reflektan, radians, dan quantize segala macamnya nih. Oke, ini tanggal perekaman. Nah, ini waktu. Nah, dia waktunya ngacu ke Greenwich Mean Time atau GMT plus 0. Karena kita Indonesia ini dengan GMT itu plus 7, maka jamnya kita taruh kasih plus 7 di sini. Jadi perekamannya sekitar jam 10 lewat 16 menit 44 detik sekian, karena kita Indonesia itu plus 7. Jadi itu memang jam yang
selalu Landsat atau satelit Landsat melakukan sweeping atau perekaman di sekitar wilayah Indonesia. Oke, ini namanya metadata header, kita bisa bilang header data yang berisi semua informasi tentang citranya. Jadi jangan lupa ini wahananya, ini sensor yang digunakan, kemudian output format, ini format data satelitnya, ini geotiff nih. Nah, geotiff ini format gambar yang memiliki koordinat. Ini waktu tanggal rekaman dan di bawahnya adalah jamnya. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuka datanya. Pertama kita masuk dulu ke NV. Nah, di sini yang digunakan NV 5.3. Kalau yang di modul itu kan disuruh download 5.1 ya. Pokoknya versi 5 lah, dia sama aja itu. Nah, sebelum lanjut, praktikum lanjut ini gunakan data-data yang ukurannya sampai 1 gigaan. Jadi nanti kalau misalkan pas pengoperasian atau menjalankan data di dalam program ini, tiba-tiba laptop atau komputer kalian not responding, biarkan aja, itu sedang proses. Kalau kalian klik, nanti dia malah close program atau force close gitu, jadi harus ngulang lagi dari awal. Jadi kalau dia not responding, diamin aja. Kalau not respondingnya 1 jam, hajar aja, diamin aja, nanti bagus sendiri tuh, karena tergantung spesifikasi laptop masing-masing. Oke, cara buka datanya yang pertama, jadi yang dibuka itu sebenarnya bukan gambar ini, tapi yang dibuka itu file metadatanya ini yang ada kode MTL di belakangnya. Nah, yang ada kode MTL ini yang kita buka untuk menampilkan citra satelit yang ada di sini ke dalam layar NV. Nah, nanti kemungkinan besar tools, menu-menu yang ada di sini kemungkinan berbeda nih dengan NV yang kalian punya. Mungkin, tapi kalau nggak beda ya wes lah, bagus. Nah, kita buka filenya dulu yang pertama, kemudian kita pilih OpenS. Nanti ketika OpenS muncul nih opsi kayak gini nih, banyak. Nah, ini opsi macam-macam satelit ini tuh, ada banyak tuh, world view, USGS, thermal spot, radar, semacam nih, QuickBird, Iconos, Formasat, segala macam, Pumsat, GeoEye. Ini semua kan nama-nama citra satelit yang ya sudah pernah kita sedikit bahas, singgung di perkuliahan, bahkan jadi tugas kalau nggak salah kemarin. Oke, nah karena kita pakai Landsat, kita buka Landsat, kita pilih Landsat, kita nggak usah klik, kita klik boleh, atau kita scroll gini juga boleh, kemudian pilih geotiff with metadata, klik, nanti muncul Windows kayak gini. Nah, cari di mana foldernya, kan ke ini tadi folder ekstraksinya. Nah, nanti yang muncul nih file MTL tadi, klik 2 kali di sini atau klik open di sini. Nah, tunggu prosesnya jalan. Lama tapi malah skip. Nah, muncul. Ini kebetulan citra yang digunakan backgroundnya sama. Nah, kemudian jangan diapa-apain dulu, tunggu bagian build raster piramid ini birunya full. Nah, ini dia lagi nyusun susunan gambarnya biar ini komposisi gambarnya selesai. Ini kita tunggu nih yang bagian biru di pojok kanan bawah ini. Ini Malaysia apa Singapura ini kalau nggak salah. Oke, ntar lagi dia selesai itu. Oke, nah kalau udah putih kayak gini, ini tandanya selesai nih. Kalau sudah selesai, kita bisa pakai pen. Ini poin
ini select sih namanya, tapi nyebutnya sih biasanya saya nyebutnya point pen. Oke, ini sebenarnya bisa untuk ngeklik gitu. Nah, kita gunakan pen, kita bisa gunakan pen, muncul gambar tangan kayak gini. Nah, kita bisa tahan, tarik gini, tapi kan ribet. Nah, kita bisa gunakan zoom to full extent, kita tinggal klik sekali. Nah, inilah satu scene citra yang sudah kita download. Terus kalau kita klik tanda tambah kecil di sini, nah ini susunan gelombang warnanya, RGB atau red, green, blue. Apa RGB? Wah, materi itu kita belum masuk. Harusnya sih udah dapat, cuman karena corona tak jelas ini, jadi kuliahnya ke pending. Oke, terus ini kan udah jadi, ini datanya. Ini udah tampilan overview, kita nyebutnya tampilan overview. Nah, kemudian ini susunan warna. Nih, ini toolbox yang nanti akan sering kita gunakan selama praktikum. Nah, terus ini tampilan warna asli dari hasil perekaman satelit. Kalau dia gelap gini, nanti kan pasti ada beberapa tuh yang citra satelitnya terang, ada yang gelap, tampilan gambarnya kayak di video ini. Nah, kita bisa gunakan yang pertama itu untuk penajaman warnanya dulu. Nah, kita bisa gunakan ini nih, Optimus lagi kayak nama transformer, Optimize Linear. Kita klik di sini, nih banyak nih opsinya. Misalnya kita pakai Optimize Linear, terus kita pilih stretch on view extend gini, bias untuk penggantian warna ininya, penajamannya nantinya. Nah, misalnya kita pilih no stretch, tuh dia bisa aja putih gini, bisa aja hitam. Kalau kita Optimize Linear kayak gini. Terus kalau kita pakai linear 2% misalnya, nah dia lebih terang. Terus kalau kita gini kan jadi lebih gelap gitu, segala macam lah pokoknya. Terus kalau linear 5% dia lebih terang lagi. Kemudian kalau kita pakai equalization kayak gini jadinya, kemudian atau Gaussian kayak gini ya, macam-macam dia tiap ini punya. Biasanya sih kalau nggak pakai 2 pakai Optimize, kalau enggak pakai yang 5. Biasanya kalau ngerjain data saya begitu. Nah, kita pakai yang 2 aja lah, yang 2. Nah, seperti ini. Oke, kemudian karena kita fokusnya training areanya Pulau Bintan, kita bisa scroll begini pakai pen, kita scroll ini, atau zoom extend kita pakai ini zoom, terus kita blok kayak ini. Nah, jadi terserah mana yang mudah. Nah, kemudian nanti untuk mode-mode selanjutnya kita akan fokus training areanya itu kita pakai Pulau Dompa aja. Oke. Untuk pertama kayak gini dulu. Nah, kemudian kita bisa ganti-ganti warna nih tergantung kebutuhan. Kita bisa kayak gini, klik kanan di datanya ini, kemudian pilih change RGB bands. Nih, kita misalnya ganti band pertamanya merah. Nih kalau kita ganti blue, green, red misalnya kan. Kalau kita klik OK, nah warna jadi berubah nih kayak gini, tuh berubah. Terus kalau kita masukkan 3 warna yang sama, misalnya green 1 2 3 sampai warnanya biru kayak gini, 3 warna begini, kita klik OK, hitam putih. Ingat
Di materi kuliah sebelumnya, gelombang elektromagnetik itu ketika dilepaskan punya panjang gelombang yang sama. Ketika sebuah atau lebih dari satu gelombang memiliki panjang yang sama, maka warna yang dihasilkan adalah hitam dan putih. Nah, karena panjang gelombang berbeda, maka bisa dihasilkan warna baru. Nah, seperti ini. Kalau kita bolak-balik, dia akan memiliki warna yang beda-beda. Nah, ini sesuai kebutuhan aja. Nah, kita gunakan visible layernya yang true color atau warna asli, yaitu red, green, blue. Red, green, blue. Klik OK. Nah, kita balikkan ke warna asli. Nah, jadi itu komposit warna namanya. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, cek tengok modulnya dulu. Penajaman udah tadi pakai ini ya, ini penajaman. Nah, kemudian ada yang namanya tahap kalkulasi statistik. Jadi tujuannya untuk mengekstrak informasi yang ada dalam satelit ini terkait panjang gelombang warna perekaman awal sebelum satelitnya dikoreksi. Nah, di sini kita udah bermain dengan yang namanya toolbox. Nah, untuk kalkulasi statistik itu kita ke toolbox, kita bisa ketik di sini statistik. Kalau malas nyari, start gitu aja, atau ketik penuh statistik gini, ya kan? Atau kalau enggak, delete aja. Nah, kita cari foldernya di sini statistik. Nah, ini folder statistik. Kemudian kita pilih compute statistik. Klik 2 kali, nanti muncul kayak gini. Nah, kan muncul berapa file gini. Kemungkinan besar munculnya nggak sama nih. Ada yang cuman beberapa. Ini ada 1, 2, 3, ada 5. Nah, kemudian ada yang nggak sampai 5. Jadi nggak usah khawatir. Nah, yang mana yang dipilih kita cari. Kita lihat di sini. Kita lihat yang nilai sebelum di SQ di sini yang paling besar. Kita cek ini 1, 1, 2, 1. Ini 7. Nah, kita pilih yang paling besar yaitu 7. Ini jumlah bandnya. Kemudian klik OK. Nah, muncul kayak gini. Setelah muncul kayak gini, kita centang histogram, centang covariance, covariance image, kemudian centang juga output statistic file dan output text report file. Kemudian kita untuk yang statistic file kita pilih choose, kemudian kita cari tempat penyimpanannya. Nah, misalkan di dalam folder citra satelit yang digunakan sekarang yang ini. Kemudian kita buat folder di sini namanya statistik atau STA. Biasanya sih STA aja lah, yang penting ingat. Kemudian klik open. Gitu juga dengan output text report file. Pilih choose, masuk ke folder STA, klik open. Setelah itu klik aja OK. Nah, tunggu proses ini selesai. Ini jangan klik apa-apa dulu, takutnya not responding. Biarkan prosesnya jalan. Jadi videonya nggak pakai cut nih. Lagi selesai dia. Nanti akan muncul Windows atau jendela baru berisi grafik dari statistik citra satelit yang pertama kali dibuka atau belum dikoreksi. Nungguin aja. Lama ya. Oh ya, Menteri Kelautan belum kita balas.
nanti aja lah. Oke, kita tunggu ya, selesai. Nah, ini hasilnya. Oke, nah biasanya kalau menggunakan NV di bawah 5.3, grafik ini backgroundnya hitam, terus di sini hitam putih biasa polos. Kalau yang 5.3 dia kayak gini berwarna, itu aja bedanya, selebihnya sama. Nah, ini adalah nilai min, maksimum, dan nilai tengah dari panjang gelombang yang ada di sini, panjang gelombang warna. Nah, kemudian plot ini kita ganti dengan, misalnya kita mau lihat panjang gelombang warna band 1 atau warna coastal aerosol kalau Landsat 8. Nah, ini kemudian kalau kita mau bandingkan dengan band 2, atau kalau mau kita langsung bandingkan semua, pilih all histogram seperti ini. Nah, jadi begini. Nah, ini panjang gelombangnya. Harusnya band 1 sampai 7 yang ada di sini nilai minimumnya 0, oke. Maksimumnya ini biasanya mikrometer ukurannya. Nggak sampai sebesar ini 65.000 ini, karena cakupan lagi karena belum dikoreksi citra satelitnya. Jadi nanti ini harusnya nilai berkoma, ini desimal, bilangan desimal. Oke, ini statistik awal, raw statistik, kita bisa sebut raw statistik. Nah, kemudian option ini nih legend. Nah, kita bisa lihat untuk grafik ini. Nah, ini gambarnya kita bisa ekspor, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk image. Kalau kita ekspor dalam image misalnya kan, ya kita masukin aja ke folder statistik di sini misalnya kan. Kemudian kita ganti namanya raw statistik. Biasakan nulis nama data-data ini gak usah pakai spasi, cukup dipisahkan dengan line, garis, atau underscore, karena kadang ada beberapa data yang kalau dikasih penamaan pakai spasi nggak bisa dibaca sama softwarenya. Hit save. Oke. Nah, nanti di dalamnya ada nih gambarnya. Nah, ini dia gitu. Nah, ini data yang mana? Data ini data yang di sini nih. Nih, histogram ini digital number atau nilai digital di sini. Jadi kalau misalkan grafik ini kita mau buat manual, caranya kayak gini. Ini kita bisa close aja. Bunyi lagi. Kita close aja ini. Nah, kalau mau lihat data tadi kayak mana, kita bisa lihat view statistik file ini. Nah, di dalam folder statistik tadi kita ambil nih yang kita udah buat tadi, open begini. Nah, dia muncul lagi tuh, terus tinggal kita ganti plotnya all histogram begini. Nah, dia balik lagi. Nah, kalau yang pakai 5.3 NV nya enak, kalau di ekspor gambar di sini hasilnya begini, jadi lebih bagus. Tapi kalau yang pakai 5.3 ke bawah itu grafiknya belakangnya hitam, jadi dia kurang smooth grafiknya, jadi lebih bagus buat sendiri. Nah, cara buat sendirinya kayak gini. Masuk ke folder statistik ini, kemudian buka program Excel di laptop kalian. Excel, ini dia. Ke Excel, seperti ini.
tunggu dulu, kebanyakan tools jadi lambat ya. Kita buka Excel. Oke, biasa kan kerja rapi ya, jadi kita pakai Times New Roman deh, fontnya 10, kita pakai middle. Kemudian balik ke folder ini, nah ambil yang formatnya txt, drag ke Excelnya kayak gini, lah lepaskan. Nah, tunggu dia terbuka seperti ini. Oke, kemudian kita balik ke sini, kita save dulu STA. Oke, ini dia. Kita kasih nama STA file Excel deh, bingung. Save. Oke, kita buat di sini sheetnya namanya statistik raw atau statistik awal. Nah, kemudian balik ke data txt yang tadi, scroll ke bawah. Nah, kita lihat nih, band 1 ini kita copy dulu namanya histogram, DN dan NPTS. Copy, balik ke yang di sini, kemudian kita paste value begini aja. Benar kan? Histogram, DN, NPTS, ketik aja. Nah, di sini kita kasih nama band 1. Kemudian datanya ambil yang ini dari sini, blok, save, terus blok semua kayak gini, copy, balik, kemudian masukkan datanya begini. Nah, seperti ini. Kemudian kita insert grafik dulu. Oh, jadi berat ya. Kita pakai grafik yang scatter with smooth line aja. Oke, sebelumnya kita format lagi, pakai Times New Roman, fontnya automatic hitam 10. Oke, kemudian kita pakai 7.5 sama 14 standar, dan kita paste di sini. Nah, ini kalau misalkan ininya nggak pakai sentimeter, gampang, kalian masuk ke file, kemudian ke options, terus pilih advance kalau nggak salah. Terus kalau masih pakai tidak poin tapi koma, ini ganti desimal separatornya ke titik di sini, ganti koma, ini ganti titik. Terus kalau ini enggak sentimeter, kalian turun ke advance, terus cari display, ruler unitnya ganti sentimeter, terus oke. Kemudian restart Excelnya, hidupin lagi. Oke, histogram, DN, NPTS ini sudah mulai jadi deh. Kemudian pilih desain, select data, ini remove. Oke, kemudian select data lagi, add X nya itu DN kalau nggak salah. Nah, DN blok semua, oke. Y nya NPTS. Jadi kalau salah kebalik, kita putar lagi. Nah, ya benar. Kemudian klik di sini, format aksis, minimum kita ganti 0. Oke, gini. Kemudian axis title masukin, grid line kita hapus, legend biarin aja dulu. Nah, untuk legendnya biar gampang kita ganti namanya
select data lagi, edit series name kita ganti band 1 kayak gini. Nah, oke. Ini apa ini? Sys title-nya hilang. Chart title-nya hilangin. Oke. Band 1. Nah, kemudian lanjut. Salah. Kita copy ini untuk band 2. Letak aja di sini. Kayak gini. Nih. Band 2. Ini juga nih. Copy letak sini. Nah, kemudian desain, kita select data, add lagi, series name kita pilih band 2, series X nya kita pilih DR nya band 2, kemudian yang ini kita pilih nih. Oke, kita klik OK dan show. Nah, ini band 2 mudahnya. Nah, gitu terus sampai band 7 ya. Balik lagi beginilah terus sampai band 7. Copy lagi semua, balik lagi, masukin lagi, tulis namanya band 3 ini. Oke, kita insert lagi, boleh insert lagi atau masukin semua dulu pun boleh. X nya DN, kemudian NPTS nya Y. Oke. Tuh udah jadi. Warnanya mau disesuaikan misalnya sama warna asli bandnya. Kita lihat, balik aja ke sini, kemudian change RGB band. Kita lihat band 1 coastal aerosol. Nah, kita kasih coastal aerosol itu warna biru muda misalnya. Format klik kanan, format data series. Nah, ini udah biru muda ya. Biru yang lebih muda. Nah, terus kita lihat lagi band 2 blue. Nah, band 2 kita ganti yang biru pekat. Nah, biru pekat. Band 3 green, kita ganti hijau. Nah, biar sama aja. Oke, sip. Lanjut band 4 seperti biasa, copy band 4. Nah, ini kita geser dulu. Band 4 histogram DN PTS. Band 4 apa itu? Band 4 merah, biar kita tahu langsung warnanya. Add lagi, kasih nama band 4, DN, X nya dan Y nya NPTS SA. Oke. Belum ganti warna. Kita ganti jadi merah karena dia band 4. Kemudian band 5. Band 5 tepikan lagi.
select data, add band 5, digital number band 5, PTS band 5. Oke, band 5 itu warnanya mana deh nih? Near infrared, inframerah dekat. Band 5 near infrared, kita kasih merah yang enggak terlalu merah. Apa ya, inilah, jadi coklat deh. Oh, color merah muda, ini adalah sama lah, tak apa-apa. Near infrared yang coklat-coklat dikit aja. Oke. Kemudian band 6, band 6, band 7. Band 6 sekalian aja lah ya. Band 7 cash value. Oke. Add data lagi, select data, band 6, oke, band 7, langsung aja lama-lama. Band 7. Iya. Oke. Nah, jadi tinggal kita edit legend, more option legendnya. Tak usah begini, kita letak top right, dia. Nah, ini dia. Ini kita tinggal ganti namanya NPTS, ini kita DN, gitu aja. Kita tinggal format, axis option sudah, tick marks, majornya ke outside, ya tak masalah. Inside, line-nya kita ganti warna hitam. Ini juga line-nya kita ganti warna hitam. Kemudian majornya ke outside aja, nggak pakai inside. Inside pakai lah. Nah, jadi save. Nah, inilah grafik yang tadi ada di sini. Jadi kalau kita lihat tuh, modelnya sama. Jadi grafik yang kita lihat tadi di kalkulasi statistik histogram itu sebenarnya ini dia. Oke, jadi sekian data kok data sih, praktikum modul kedua. Untuk modul kedua sampai sini dulu. Kita pelan-pelan, kita mulai dari statistik dulu. Nah, tugas praktikumnya adalah membuat tabel Excel seperti ini dari data yang kalian gunakan sesuai dengan data citra satelit tiap kelompok dan dikerjakan secara individu. Kemudian data ini, Excel ini, upload ke Google Classroom. Untuk yang kelas Rabu itu paling lambat mengupload hari Minggu ya, hari Jumat, Jumat
paling lambat uploadnya jamnya bebas, yang penting jangan lewat Jumat. Sedangkan untuk kelas Kamis paling lambat uploadnya Sabtu. Oke, jadi tugasnya adalah statistik awal data citra satelit yang digunakan. Itu buatkan tabel Excel seperti ini beserta grafiknya seperti ini. Kemudian Excel tersebut upload ke Google Classroom masing-masing kelas, sertai keterangan di situ dengan nama dan NIM kalian. Oke, itu akan saya jadikan sekaligus penugasan dan absensi kuliah menghadapi kuliah dari rumah seperti sekarang yang gak efektif. Oke, sekian, semoga membantu. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.